Tapi kalau yang dibeli adalah perhiasan, kita datang ke sentra produksi perhiasan emas dan perak. Dari outlet yang ada, kita tidak ada yang suka modelnya karena tidak pakai nama. Nah, kalau nama kan susah Pak, sudah namanya harus panjang. Orang Indonesia namanya panjang ya. Akhirnya para pengrajin ya hanya membuat perhiasan yang tanpa nama. Kalau kita butuh perhiasan model A tapi ada namanya, pasti kita harus pesan. Bolehkah membeli perhiasan emas dengan sistem pemesanan seperti ini? Haruskah tunai? Para ulama mengatakan, jumhur fuqaha, tidak ada alasan sampai pun dalam perhiasan harus tunai. Jadi bagaimana solusinya? Tidak ada solusi kecuali dia buat sendiri baru kita beli. Atau kalau kita beli kemudian kita beli jasa, beli perhiasannya dulu, baru jasa penulisan nama, pengukiran nama. Itu solusinya. Namun Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in menyelisih pendapat jumhur fuqaha. Beliau mengatakan di zaman dahulu membeli perhiasan emas dengan dinar atau dengan emas batangan, sehingga membeli emas yang harganya, emas perhiasan harganya 100 gram, bobotnya 100 gram, dengan emas batangan yang bobotnya 105 gram, menurut beliau boleh. 100 gram itu nilai emasnya, nilai bahan bakunya, 5 gram adalah jasa pengukirannya, jasa pengolahannya. Menurut Syekhul Islam Ibnu Qayyim boleh. Karena menurut beliau tidak akan mungkin ada orang yang pengrajin emas menerima emas 100 gram diolah menjadi perhiasan tetap 100 gram, sedangkan jasanya sia-sia. Tidak mungkin ada. Namun walaupun beliau memberikan argumentasi yang banyak dan sangat kuat, tapi para fuqaha memberikan tuntunan kepada kita al-khuruj minal khilaf. Yustahabul khuruj minal khilaf. Kita itu dianjurkan untuk menghindari perselisihan para ulama agar setiap aktivitas kita itu ada kepastian hukum dan kita tidak dibingungkan, tidak diombang-ambingkan oleh perbedaan pendapat. Solusinya bagaimana? Sederhana. Seperti tadi saya katakan, beli emas yang sudah jadi atau beli emas batangan sendiri. Pak, ini emas batangan saya 100 gram, tolong dibuat, sudah dibeli selesai, tolong dibuatkan perhiasan dengan model seperti ini dan upah pengerjaannya sekian. Sehingga ada dua akad. Ada dua akad. Beli bahan bakunya seperti ketika kita beli kain untuk dijahitkan sebagai baju. Kita beli emas bahan bakunya 100 gram misalnya kita beli. Pak, ini tolong dibuatkan perhiasan modelnya demikian-demikian dan ini upahnya, upah pengerjaan. Kalau ada yang berkata, Ustaz, sisa produksi emas tidak seperti sisa kain perca, potong-potongan kain jahitan. Kalau potong-potongan sisa kain kan buang selesai, saya juga tidak minta lagi. Tapi kalau saya beli 100 gram dibuat perhiasan, maka pasti akan ada sisa. Apalagi nanti perhiasannya 95 gram, akan ada sisa 5 gram. Karena dari ukiran itu akan ada serbuknya. Iya, serbuknya kan bisa dikumpulkan, Pak. Serbuk emas itu bisa dikumpulkan dan bisa dilelehkan kembali menjadi batangan kembali,
atau dijual kembali kepada orang lain atau kepada pengrajinnya tadi, bisa terus. Itu lebih aman dibanding kita beli langsung. Pak, kalau emas perhiasan seperti ini ditambahin desain yang dirubah seperti ini, berapa harganya? Barangnya belum ada, bahan bakunya dari dia semuanya. Ini kita akan terombang-ambingkan oleh fatwa para ulama. Datang ke Ustaz A akan mengatakan tidak boleh sesuai dengan pendapatnya jumhur. Datang ke Ustaz B akan dikatakan boleh. Akhirnya jadi apa? Bingung saya. Kesana ditegur, ke sini dikatakan boleh, kesana haram, di sini halal. Solusinya seperti tadi saya katakan, buat dua akad, beli bahan bakunya, diolahkan, dibuatkan, dan bayar jasa pengrajinnya. Sisanya kalau memang masih ada sisa serbuknya tadi, itu dijual ulang. Memang sedikit ribet ya, karena memang antum ingin yang spesial. Biasanya yang spesial itu memang membuat ribet, susah. Tidak usah susah-susah yang masalah perhiasan Pak yang harus diukir. Barang jadi pun kalau pengen yang spesial susah. Contohnya, cari istri yang cantik, tidak yang wajar, bukan yang cantik biasa-biasa lemas. Yang ingin yang cantik spesial, pasti carinya susah. Kalau sudah dapat pun maharnya mahal, susah. Jadi kalau yang ingin spesial memang harus siap susah. Kalau tidak mau susah, jangan cari yang spesial. Mau nikah, ya siapa saja wanita sini mas saya nikahin, gampang insya Allah, tidak repot-repot. Janda tidak apa-apa, nenek-nenek boleh, cepat nikahnya, tidak repot. Asal nafkahi Pak, tidak apa-apa. Jangan bersyarat, pokoknya itu insya Allah gampang, tidak repot.